Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Royal Farid dengan NIM 20823047. Di sini saya akan memenuhi tugas berpidato andai aku menjadi kepala daerah, memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati para organisasi perangkat desa, yang saya hormati para camat di seluruh Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati seluruh kepala desa di Kabupaten Pekalongan, serta seluruh perangkat desa, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pembangun desa adalah pondasi pembangunan kabupaten, pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan desa yang baik atau istilahnya negara yang baik diawali dengan dari pembangunan desa yang baik. Seiring dengan laju perkembangan zaman dan tantangan global yang semakin kompleks, sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan desa-desa di Pekalongan mampu berkembang untuk maju, desanya berdaya saing. Oleh karena itu, saya ingin berbicara tentang visi kita untuk desa-desa yang lebih baik di masa depan. Ada beberapa langkah penting yang harus kita wujudkan untuk peningkatan desa, pembangunan desa. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu ada 5 poin. Yang pertama, infrastruktur. Terus sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang baik adalah kunci menghubungkan dengan pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat fasilitas, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan akses terhadap berbagai peluang juga terbuka lebar. Nah, maka dari itu pentingnya kita membangun infrastruktur. Karena apa? Dengan jalan yang mulus, rezeki itu halus. Seperti ada pepatah, jalan mulus rezeki halus. Nah, pertama kita harus mengawali dari mana? Dari infrastruktur. Infrastrukturnya itu harus bagus dari desa-desa, harus pelayannya itu harus baik, bijak, baik dalam melayani masyarakat. Nah, poin kedua itu tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Kita terus meningkatkan kualitas pendidik dan keterampilan di desa. Pendidik bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi investasi untuk masa depan. Dengan sumber daya manusia yang terampil, berpengetahuan, berwawasan luas, maka masyarakat akan semakin siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis. Oleh karena itu, program pelatihan khusus pendamping usaha dan mikro, baik yang pengusaha besar maupun kecil dari industri-industri, selalu kami dorong. Kami manfaatkan sumber daya manusia seperti sumber daya manusia yang untuk seperti fasilitas kesehatan, maksudnya infrastruktur. Tapi kan sumber daya manusianya itu dokter. Nah, kita beri kebijakan untuk dokter, untuk puskesmas melayani masyarakat dengan baik. Dan yang ketiga yaitu sektor ekonomi desa. Nah, maksud dari sektor ekonomi desa dalam rangka mewujudkan masyarakat kita yang menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta kerajinan tangan perlu dikelola secara modern dan efisien. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dengan daerah Pekalongan yang memiliki kerajinan tangan yang khas, yaitu batik.
Batik salah satu industri khas Pekalongan itu harus dilestarikan lewat apa? Lewat teknologi, media sosial. Sekarang sangat banyak. Melestarikannya gimana? Ya melestarikannya kita dengan belajar media sosial untuk perangkat-perangkat desa melestarikan batik ciri khas dari Pekalongan. Nah, itu dari sektor industri. Nah, dari sektor lain gimana? Nah, dari sektor lain pertanian contohnya. Saya sebagai bupati itu sudah mengakomodasikan untuk perangkat-perangkat desa selalu memberikan pupuk tepat sasaran kepada para petani. Tidak boleh pupuk ditimbun, itu sangat melanggar aturan hukum. Nanti kalau ketahuan menimbun pupuk, saya pecat. Saya untuk kepala desa, untuk para petani boleh melapor ke saya. Nanti jabatan yang tidak dilakukan dengan sesuai akan saya pecat. Demi kemajuan desa kita bersama, melestarikan tanaman, tumbuhan lewat apa? Lewat pertanian. Nah, dengan pupuknya baik, pengelolaannya bagus, nah petani akan tumbuh. Nah, itu kan menjadikan lumbung pangan yang bagus untuk Indonesia, terutama untuk masyarakat daerah tersempat. Nah, kan negara yang baik dimulai dari desa yang baik. Nah, maka dari itu kita membangun fasilitas pangan, tanaman yang baik agar kita tidak impor, melainkan kita menjadi sumber pangan untuk dunia. Nah, untuk sektor peternakan, nah, kita akan membantu masyarakat. Kita kasih fasilitas supaya pemrograman untuk ternak, hewan ternak dan sebagainya itu dikasih jalan supaya hewan ternaknya itu sehat, tidak sakit-sakitan. Kita berikan pemrograman dengan berkembangnya teknologi, dan kita akan melakukan pemasaran yang baik untuk harga jual ternak, kan bisa meningkatkan ekonomi daerah setempat. Nah, perikanan terkhusus di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dekat pantai, saya tidak merekomendasikan mereka untuk bersawah karena tidak cocok untuk pertanian. Mereka lebih cocok untuk usaha tambak meningkatkan pekerjaan di lingkungan sekitar, yaitu dengan usaha tambak, perikanan, mengelola perahu, mencari ikan, dan lebih baik iklannya dijual ke pasar. Nah, itu kan akan saling hubungannya saling positif. Yang pertanian membuat pangan jenis di lingkungan sekitar, yang peternakan, yang perikanan, perikanan, jadi saling melengkapi. Nah, pemerintah akan terus membantu memfasilitasi akses pasar dan pemodalan untuk para pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah UMKM di desa, serta memberikan pembinaan agar produk-produk desa bisa bersaing di pasar yang luas. Agar produk-produk itu bisa bersaing di pasar yang luas, ya kita bisa melakukan produk tersebut estetik mungkin. Dengan perkembangan zaman kita bisa mengembangkan pemasaran lewat media digital. Bagaimana cara ini harganya supaya lebih bagus, lebih efektif, lebih kreatif dengan ide-ide inovatifnya. Nah, yang keempat yaitu pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, pengelola desa-desa kita itu memiliki kekayaan alam yang sangat luas, yang luar biasa. Itu baik dalam pertanian, perkebunan maupun wisata alam. Namun kita juga harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dengan menjaga kelestarian agar dapat dinikmati oleh generasi kita. Nah, kita itu harus mengembangkan sektor-sektor pariwisata di Pekalongan, tetapi kita tidak boleh merusak. Kita harus tetap menjaga lingkungannya, menjaga alamnya, supaya supaya hewan-hewan langka, burung-burung langka tetap ada, supaya generasi berikutnya, cucu-cucu kita nanti masih bisa melihat bagaimana itu burung langka, burung yang baik, bagaimana hewan-hewan yang langka agar tidak punah hewan tersebut. Program-program konversi dan pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi fokus utama kita dalam pemberdayaan wisata. Selanjutnya itu yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, ini tak kalah penting. Pembangunan desa yang sukses tidak akan tercapai tanpa adanya peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Setiap warga desa harus memiliki dan terlibat dalam partisipasi masyarakatnya. Dalam aktif partisipasi masyarakatnya, warga desa itu harus memiliki terlibat kontribusinya terhadap masyarakat di Indonesia.
terlibat. Nah, terlibat proses pembangunan. Oleh karena itu, kami mendorong adanya forum-forum musyawarah masyarakat lewat perlibatan warga atau dalam perencanaan pembangunan serta transparansi dan dalam pengelolaan anggaran desa. Hadirin yang saya banggakan, visi untuk kita membangun desa yang lebih baik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan berkebersamaan, kerjasama, dan semangat gotong royong, saya yakin kita akan mampu menjadi desa yang maju, yang aktif, yang produktif, yang mampu, yang produktif dengan inovasi-inovasi terbarunya, mewujudkan desa-desa yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih sejahtera. Kami siap untuk mendukung penuh setiap langkah dan inovasi yang dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Pekalongan. Akhir kata, mari kita bekerja sama untuk mewujudkan desa yang lebih maju di masa depan demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.